Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di Gereja Toraja Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang. Saya yakin bahwa ibadah yang kita lakukan saat ini tetap akan memuliakan Tuhan walaupun kita hanya beribadah di rumah saja. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Berhimpun menghadap Allah. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini adalah minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kita bersyukur bahwa oleh pimpinan Roh Kudus kita mengalami persekutuan yang indah saat ini. Walaupun kekhawatiran, ketakutan dan kebimbangan yang sering menghantui kehidupan kita serta membuat kita makin bergumul tentang arah dan tujuan hidup ini. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan kepastian, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, mari kita mengalami kehadiran Tuhan melalui ibadah yang akan kita mulai pada pagi hari ini dengan tema Jangan Kamu Takut. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kawah yang besar, bagai bunga kemasihan, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam dan damai sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Salam dan sejahtera bagimu juga. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu ini bersukacita, Sebab kepadamu-lah ya Tuhan Kau angkat jiwaku. sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, Dan perhatikanlah suara permohonanku.
Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. dan akan memuliakan namamu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Mari kita berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi dari Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sehingga siang disinari terang. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa secara berbalasan di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku dosa kami dengan segala kelemahan di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami tidak taat dan tidak setia kepadamu. Kami mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan serta pengharapan. Namun kami sering meragukan kuasa-Mu, sehingga masih saja diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu, ya Tuhan. Ampunilah dan baharuilah kami, ya Roh Kudus. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Bukan karena upah. Janganlah kau berpegang dan jangan pula meninggikan dirimu. Jangan merendah
saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan syukur. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12 sebagai pengantar dalam persembahan syukur kita. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil kita menjalankan persembahan syukur kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 360 ayat yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Saya mengundang majelis untuk maju ke depan untuk kita bersama-sama. Kita siapkan bacaan kita dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 dan dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami terus bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Bapa di sorga, pada ibadah minggu saat ini ya Tuhan, kami kembali dikumpulkan untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, biarpun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan bahwa dimanapun kami berada, Tuhan tetap hadir. Dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan secara bersama-sama semakin menguatkan iman kami, memberkati kehidupan kami. Ketiga hamba-Mu yang akan membacakan kepada segenap jemaat-Mu Tuhan, berkati biarlah boleh dibacakan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dalam menyampaikan dalam perenungan khotbah ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Bapa, dan hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Bersabdalah kepada kami, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak.
Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kau buat menjadi suatu bangsa, karena ia juga anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sebagaimana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak ini mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di antara tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelalingan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggotamu, tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk kita mendengarkan Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-34 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadanya, sesungguhnya ia akan kehilangan upahnya dari padanya. Demikianlah firman Tuhan. Ure sumana Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam ayat 8 penyapihan daripada Ishak. Disapi berarti dia cerai susu dari orang tuanya. Tradisi saat itu menunjukkan bahwa penyapihan dilakukan pada saat anak itu berumur 3 tahun. Nah, ini bisa terlihat dari beberapa hal yang kita bisa dapatkan dalam Alkitab. Contohnya ketika Samuel itu diserahkan kepada Imam Eli di Silo, atau Raja Hizkia yang memberikan persediaan untuk anak-anak di atas 3 tahun. Mengapa? Karena anak di bawah 3 tahun belum disapi sehingga tidak membutuhkan persediaan. Atau Abraham yang kemudian dalam bacaan kita mengadakan pesta dalam peristiwa penyapihan daripada Ishak dalam ayat 8 bacaan utama kita. Dalam ayat 9, apa yang dilakukan oleh Ismail terhadap Ishak ketika dia sedang bermain bersama dengan Ishak, kemudian Sarah marah terhadap kejadian itu. Ada sebuah hal yang kemudian membuat daripada Sarah marah. Kalau lebih jelasnya kita bisa baca yang dirujuk oleh Paulus dalam Galatia pasal 4 ayat 29, bahwa dengan jelas daripada peristiwa itu Paulus bermaksud dari peristiwa ini bahwa dia menggunakan kata menganiaya, sehingga kita bisa berkata bahwa apa yang Ismail lakukan terhadap Ishak, dia kemudian menertawai, dia mengejek, bahkan
menghina daripada Ishak. Ismail sudah mendengar bahwa dia bukanlah anak perjanjian yang kemudian dimaksudkan oleh Tuhan. Dan anak perjanjian yang dimaksud itu adalah Ishak dan bukan Ismail. Dari rasa iri hati inilah, rasa benci inilah yang kemudian menyebabkan dia lalu kemudian dia mengejek daripada Ishak, sehingga dia merasa tersingkir atas kedudukan Ishak sebagai anak perjanjian. Karena itu pada hakikatnya Ismail bukan sekedar mengejek daripada Ishak, tetapi juga menghina daripada iman Abraham, menghina daripada janji Tuhan. Sarah kemudian melihat daripada penghinaan Ismail itu dalam ayat 8, ayat 10. Dan kemudian Sarah kemudian menyuruh Abraham itu kemudian mengusir daripada Hagar dan Ismail. Kalau kita lihat di ayat 11, dikatakan bahwa kata-kata Sarah itu sangat menyebabkan hati Abraham, sangat menyedihkan hati Abraham. Di sini kita bisa melihat bahwa Abraham merasakan akibat daripada dia melakukan poligami. Dia memperbanyak istri pada saat itu. Dan juga terlihat di sini bahwa Abraham itu sangat mentaati daripada Sarah. Lebih lanjut lagi kalau kita baca dalam ayat 12 sampai 13 secara untuk bacaan kita. Allah kemudian menyuruh Abraham untuk kemudian menaati daripada apa yang disampaikan oleh Sarah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak menyebut Hagar sebagai istri Abraham. Sekali lagi, Hagar bukanlah istri Abraham, tetapi dia adalah sebagai hamba atau budak. Yang menunjukkan bahwa pernikahan Abraham dengan Hagar tidak diakui oleh Allah. Allah mengingatkan Abraham bahwa Ishaklah yang adalah anak perjanjian. Kalau kita baca pada ayat 12 ya. Kemudian ketaatan Abraham itu kemudian dilakukan dengan sebuah aksi. Ayat 14 katakan apa? Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anak di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu, yaitu Hagar, pergilah. Dari ayat 14 itu terlihat bahwa Abraham langsung kemudian menaati daripada perintah Tuhan yang telah disampaikan oleh Sarah, bahwa usirlah Hagar dan Ismail. Di sini saudara-saudara lagi-lagi melihat bahwa Abraham itu tidak hidup menurut perasaannya, tidak hidup menurut apa yang kemudian dia pikirkan. Ia bahkan tundukkan perasaannya kepada firman Tuhan dalam ayat 14 itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam melakukan sebuah ketaatan, melakukan sebuah perintah Tuhan dibutuhkan sebuah ketaatan. Apa yang dialami oleh Abraham, kalau kita bandingkan dengan bacaan kita dalam bacaan yang ketiga dalam Matius, dalam Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42, kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus tentang bahaya yang kemudian kita alami oleh para murid ketika kita mengikut Kristus. Dikatakan di sini bahwa siapa yang menderita karena mengikut Yesus, dia akan dihibur. Siapa yang menolak memikul salib, dia tidak akan mendapat apa-apa. Siapa yang rela menyerahkan hidup bagi Kristus, dia akan memiliki hidup. Siapa mementingkan keselamatan sendiri, dia akan kehilangan nyawanya. Saudara-saudara, kalau tema kita mengatakan jangan kamu takut, demikianlah perkataan Yesus bahwa jangan takut. Jika nyawa kita terancam, kita kembali ingat bahwa Tuhan adalah pemberi hidup yang kekal. Jika kita harus mengalami penderitaan yang besar, kita kembali ingat bahwa Tuhan pernah juga memikul salib untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara-saudara dan untuk saya. Kalau dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14,
Bacaan kedua kita tadi. Paulus menjelaskan bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita agar supaya apa? Supaya kita diselamatkan dan menjadi satu dengan Dia, yaitu Kristus. Jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu mati satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga hidup baru adalah hidup di dalam Kristus, di mana dosa telah hilang kuasanya di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari keempat bacaan kita di sini, bahkan dari Mazmur berbalasan kita tadi, ada sebuah gagasan yang kemudian mau disampaikan. Ada sebuah pokok-pokok pikiran yang mau disampaikan kepada kita tentang sebuah kepastian, yaitu pertolongan Tuhan dalam penggenapan janjinya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan kita semua. Penggenapan janji Tuhan kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Dan hal itulah yang kemudian membuat ketakutan kita kemudian dia hilang, atau bisa berubah menjadi pengharapan yang pasti. Ketakutan yang ada pada diri kita menjadi sebuah pengharapan, dan menjadi sebuah ketenangan, dan menjadi sebuah sukacita bagi kita. Karena itu kita bisa berdoa seperti pemazmur dalam Mazmur berbalasan kita tadi dalam Mazmur 86, bahwa sebagai gereja atau sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang tidak khawatir sekalipun mendapat mandat, kita mendapat tugas yang berat, karena jaminan kita adalah Tuhan Yesus. Itu adalah jaminan yang pasti, bukan saja di masa ini, tetapi juga di masa yang akan datang, bagi yang kemudian bertahan di dalam memikul salib dan juga turut dibaptiskan di dalam Kristus, dan dia juga turut membangkitkan daripada dosa-dosanya, dan kemudian dibangkitkan bersama Kristus dalam sebuah kepastian hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita mengatakan jangan kamu takut. Karena itu janganlah sekedar takut, jangan sekedar menangis dan kemudian putus asa, tetapi milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Berdoalah dan berimanlah, berpengharapanlah kepada Allah. Sekali lagi, jangan kamu takut. Pengharapanmu di dalam Tuhan. Tantangan akan kita alami seperti Sarah, seperti Ishak dan Abraham, mengalami pergumulan, tetapi akan diberikan petunjuk oleh Tuhan lewat Sarah bahwa anak yang dijanjikan kepadamu adalah Ishak. Tuhan memberikan petunjuk kepadanya bahwa perjanjian yang sebenarnya adalah ini. Seperti itulah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang kita bergumul begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita takut, tetapi yakinlah dan berpengharapanlah di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan berkata kepadamu, jangan takut. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam saat teduh. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan kami, dan Engkau terus memelihara kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau telah memilih kami. Kami kadang takut, kami kadang khawatir ya Tuhan. Namun lewat pemberitaan firman-Mu pada saat ini, menjadi sebuah sukacita bagi kami, menjadi sebuah pengharapan bagi kami bahwa ketika kami berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengharapan kepada kami, dan Tuhan memberikan petunjuk kepada kami, sehingga kami tidak lagi takut dalam menghadapi hidup kami. Berkati kami Tuhan, sertai kami. Bersyukur untuk semua yang Tuhan boleh tunjukkan kepada kami. Kami akan melalui hidup ini ya Tuhan, sertai kami. Dalam nama-Mu kami berpengharapan. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan peribadahan yang Tuhan terus anugerahkan kepada kami. Bersama-sama dengan segenap majelis, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mengangkat pelayanan
dalam ibadah minggu pada saat ini. Bapa di sorga, biarlah pelayanan kami yang kami boleh angkat pada saat ini, Tuhan berkenan atas semuanya itu dan kembali memberkati kehidupan kami untuk setiap pelayanan yang kami angkat. Bapa di sorga, juga anak-anak mudamu yang boleh terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan tetap melindungi dalam masa mudanya, sehingga pelayanan-pelayanan ke depannya mereka juga semakin giat terlibat dalam mengangkat pelayanannya Tuhan. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Berkatilah saudara-saudara kami ya Tuhan yang boleh beribadah dari rumah mereka ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk persekutuan ini boleh terjadi ya Tuhan. Dalam syafaat kami pada saat ini ya Tuhan, kami terus berdoa untuk persekutuan kami Gereja Toraja Jemaat Surabaya cabang kebaktian Malang di Kota Malang di tempat ini ya Tuhan. Tuhan terus topang kami, satu hatikan kami untuk mengangkat pelayanan dengan sukacita dari Tuhan sendiri. Biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan semua program-program yang terus kami pikirkan untuk pengembangan daripada pelayanan ya Tuhan, Tuhan berkati kami untuk boleh mengangkat pelayanan ini dengan sukacita. Juga persiapan-persiapan kami ya Tuhan, untuk kami akan memulai daripada peribadahan pada minggu di gedung secara bersama-sama ya Tuhan, untuk masuk dalam new normal. Tuhan berkati kami semua untuk memikirkan yang terbaik ya Tuhan. Dalam minggu kedua bulan depan ya Tuhan, kami akan kembali beribadah kembali ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Terlebih kesehatan Tuhan, kami terus berharap kepada-Mu Tuhan yang kami andalkan untuk menguatkan kami semua. Bapa di dalam surga, dalam syafaat kami pada saat ini, kami terus membawa dan mendukung dalam doa orang tua kami, Pak Pisang, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati dalam upaya proses yang dilakukan oleh para medis untuk kemudian harapan-harapan kami, doa-doa kami untuk kemudian orang tua kami diberikan pemulihan dan kesembuhan secara berangsur-angsur yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Segenap kami yang terus mendoakan keluarga, istri, anak dan cucu ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah kami. Juga kami semua yang bergumul dengan kehidupan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami dalam pergumulan kami. Biarlah kami boleh melalui dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami meyakinkan bahwa ketika kami berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami semua. Bapa dalam surga, kami bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merasakan ulang tahun dalam minggu yang lalu pada minggu kemarin ya Tuhan. Biarlah sukacita yang mereka rasakan ya Tuhan menjadi keyakinan iman bagi mereka bahwa pertambahan usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun itu adalah asalnya dari Tuhan sendiri. Apa dalam surga, kami akan melalui kehidupan kami satu minggu lagi ke depannya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh melalui kehidupan kami dengan sukacita, penyertaan dari Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk persembahan syukur yang boleh kami serahkan kepada-Mu dalam persembahan. Biarlah ini berkenan di hadapan-Mu, dan setiap berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada diri kami, ajarlah kami ya Tuhan untuk mempergunakan setiap berkat itu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan dan bahkan kelangsungan daripada kehidupan kami. Bapa dalam surga, pemerintah kami, Tuhan tetap berkati. Biarlah memikirkan bangsa dan negara kami dengan penuh kebijaksanaan dari Tuhan. Terlebih ya Tuhan, pergumulan kami secara anak bangsa, secara dunia pada saat ini dengan adanya pandemi ya Tuhan. Namun harapan kami terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjaga kami, memulihkan keadaan kami, menghapuskan segala dosa-dosa kami, dan Tuhan kembali merawat kehidupan kami dan memberikan kehidupan secara terus-menerus kepada kami semua yang terus berharap kepada-Mu. Jaga kami ya Tuhan di tengah-tengah pergumulan
yang sedang kami alami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah setaat kami ya Tuhan. Pergumulan kehidupan yang kami sampaikan kepadamu, juga rasa syukur yang terus kami naikkan kepadamu. Ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, akan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Matius pasal 10 ayatnya yang ke-31. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Bukalah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Pergilah, jangan kamu takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiap awalmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau
saat teduh pribadi bagi kita semua. Majelis Jemaat Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang Raya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita yang telah kita laksanakan pada hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang penuh kasih dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.